Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Fahriyatunis Rina, NIM 22020107 dari Program Studi PGMI 2A Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar psikologi perkembangan, mata kuliah psikologi pendidikan yang diampu oleh Ibu Dewi Niswatul Fitriah, MPD. Silahkan disimak baik-baik ya. Psikologi pendidikan adalah sebuah subdisiplin atau bagian dari ilmu psikologi yang berfokus pada teori dan masalah kependidikan yang mempengaruhi proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan sebuah bidang studi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan tentang perilaku manusia untuk usaha-usaha kependidikan. Nah, di setiap tempat, daerah, di berbagai kondisi, pastinya keadaan sistem pembelajaran, cara mengajar, atau proses belajar mengajar dan peserta didiknya tidaklah sama. Ketika di lingkungan keluarga, ketika di lingkungan pendidikan, nah pastinya mempunyai kebiasaan yang berbeda. Nah, semisal ada si A dan si B. Nah, si A ini berada pada lingkungan yang pendidikannya diprioritaskan atau menjadi prioritas utama. Nah, kemudian si B ini berada pada lingkungan yang pendidikannya kurang memadai atau sedikit dinomorduakan ya. Nah, tentu saja kedua anak ini tingkat kemampuannya atau pengetahuan yang didapat itu tentunya jauh berbeda. Dalam hal ini, psikologi pendidikan hadir untuk memberi perbaikan dalam dunia pendidikan. Dalam segi hal apa saja? Nah, dalam segi penerapan prinsip-prinsip belajar di kelas, pengembangan dan pembaruan kurikulum, evaluasi, minat, bakat, atau kemampuan peserta didik, sehingga mampu mencetak kualitas peserta didik yang lebih baik. Kenyataannya tak dapat dipungkiri bahwa penggunaan psikologi dalam dunia pendidikan sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala. Meskipun istilah psikologi pendidikan itu sendiri pada awal pemanfaatannya belum dikenal orang. Namun, seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, akhirnya lahir dan berkembanglah secara resmi sebuah cabang dari ilmu psikologi yang disebut dengan psikologi pendidikan. Selanjutnya, psikologi pendidikan berkembang lebih pesat di Amerika Serikat, meskipun tanah kelahirannya di Eropa. Kemudian menyebar ke seluruh benua hingga sampai ke Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan juga perkembangan zaman, semakin banyak pakar psikologi dan juga pendidikan yang berminat untuk mengembangkannya. Nah, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya fakultas psikologi dan juga fakultas pendidikan di universitas-universitas yang terkenal di dunia. Nah, dengan membuka prodi atau studi keahlian khusus di bidang psikologi pendidikan. Ada banyak tokoh psikologi pendidikan, namun dalam video kali ini saya akan menjelaskan dua tokoh saja, yaitu Johann Hebert dan J.P.J. Hebert adalah seorang filsuf yang lahir di Jerman pada tahun 1776 Masehi yang memiliki pandangan bahwa proses belajar atau kemampuan memahami sesuatu itu bergantung pada pemikiran seseorang mengenai ide-ide baru yang dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Proses belajar untuk mendapatkan pengetahuan bisa dicapai melalui pendidikan. Nah, tujuan akhir dari pendidikan yaitu perubahan perilaku seseorang menjadi yang lebih baik. Jean Piaget adalah seorang psikolog dunia yang lahir di Swiss pada tahun 1896 Masehi. Nah, beliau ikut andil dalam pertumbuhan psikologi perkembangan. Nah, teori yang paling dikenal yaitu teori perkembangan kognitif. Nah, maksudnya teori ini membagi pertumbuhan kognitif seseorang dari kecil sampai dewasa. Secara garis besar, banyak ahli yang membatasi pokok-pokok pembahasan psikologi pendidikan. Nah, yang pertama,
pembahasan mengenai belajar. Nah, belajar ini meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri khas perilaku belajar siswa dan lain sebagainya. Pembahasan kedua mengenai proses belajar. Nah, membahas tentang tahapan atau proses dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Pembahasan yang ketiga yaitu situasi belajar. Nah, namanya juga situasi ya, berarti membahas tentang keadaan dan suasana lingkungan baik secara fisik maupun non-fisik yang masih berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Peran psikologi dalam pengajaran yang efektif diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pendidik dalam kegiatan mengajar. Nah, dengan adanya psikologi, seorang pendidik mampu mengetahui proses perkembangan peserta didiknya. Mengapa demikian? Nah, seorang guru itu perlu mengetahui perkembangan peserta didiknya. Karena apa? Pastinya peserta didik yang satu dengan yang lainnya itu tahap perkembangannya tidak sama. Nah, karena tahap perkembangannya tidak sama, pastilah dalam merespon pelajaran atau materi yang kita sampaikan itu tidak sama. Selain itu, psikologi berperan untuk memudahkan seorang pendidik mengetahui cara belajar peserta didiknya yang disesuaikan dengan masing-masing karakteristik yang dimilikinya. Psikologi juga berperan memberikan pendampingan dalam dunia pendidikan. Nah, dalam hal ini memudahkan seorang pendidik untuk memberikan bimbingan kepada peserta didiknya selain memberikan pengajaran. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.